Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita hadir di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memasukkan kita kepada golongan orang-orang tersebut di dunia sampai ke akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang dalam hidupnya pasti dia memiliki dua sifat yang kita sedang membahasnya di tempat ini saat ini. Semua kita pasti punya sifat berharap dan juga punya sifat sisi rasa takut kepada apapun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa setiap sifat yang ada pada diri kita sebenarnya itu dapat bernilai ibadah, dan ternyata kalaulah kita mampu menempatkannya akan menjadi jembatan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat khauf dan raja. Kedua sifat ini merupakan hal yang harus diseimbangkan oleh kita kaum mukminin. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat ini dalam satu ayat. Allah katakan tentang mereka sikap orang-orang yang beriman. Allah bilang ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah. Mereka orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang selalu mengambil bagian atau hal-hal yang bisa menjadi jembatan kedekatan dia kepada Allah. Dalam konteks ini Allah katakan al-wasilah wa yarjuna rahmatah. Sikap pertama mereka selalu memiliki harapan yang besar pada Allah. Tapi di sisi lain wa yakhafuna adzaba, dan mereka juga takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka orang-orang yang cerdas tidak tertipu dengan dua sifat ini karena salah penempatannya. Karena penuh pengharapan dia merasa oke, Allah akan ampuni saya, dia buat dosa semua maunya. Lah, atau dia salah juga menempatkan rasa takutnya pada Allah. Wah, saya sudah kacau, sudah terlalu penuh dengan dosa, gak mungkin lagi dapat ampunan, sekalian aja kacau. Ini juga salah. Sehingga mereka orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang berinteraksi dengan dua sifat ini untuk mengambil kesempatan beramal yang banyak, sehingga dia mendapatkan harapan itu jernih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak salah dalam hal tersebut. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyatakan bagaimana keadaan Allah terhadap hamba-Nya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan ana inda dhanni 'abdi. Kita diharapkan oleh Allah, silakan kalian memiliki prasangka pada Allah. Nah, mungkin saja seseorang ketika dia berbuat baik, dia berprasangka mudah-mudahan ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai ini menjadi melabelkan kita pernah berbuat ini dan itu. Karena kalau Allah ingin menghukum seseorang dari kebaikan pun yang dia lakukan, pasti Allah akan temukan sebuah kesalahan. Makanya orang-orang yang paling ideal dalam kehidupan ini adalah mereka orang-orang yang digambarkan
oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat. Ketika ayat ini turun, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mereka yang digambarkan oleh ayat ini apakah mereka yang banyak berbuat dosa?" Nabi katakan, "Tidak ya wahai Sayyidatina Aisyah, tidak ya Ibn Khattab, ya Ibn Siddiq, tidak wahai putrinya Abu Bakar Siddiq. Mereka," kata Rasulullah, "adalah orang-orang yang mengerjakan segala kebaikan, mengerjakan segala ketaatan, namun mereka tetap di dalam perasaan takut, karena takut amal ibadah tersebut tidak diterima Allah Subhanahu wa taala dan efeknya dia menjadi orang terbaik dalam segala hal." Allah gambarkan dalam sebuah ayat, yang mana ayat ini kalau kita bisa bawa pulang dan selalu kita ingat-ingat, karena inilah sifat terbaik bagi kita setiap mukmin. Allah katakan, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan segala kebaikan, tapi selepas mengerjakan kebaikan mereka tetap takut pada Allah. Tetap merasa ini bukan apa-apa yang saya persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Annahum ila rabbihim raji'un. Karena kalau Allah tatkala mereka kembali ingin memperhitungkan itu semua, hancur mereka. Apa efeknya? Allah katakan, "Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Mereka orang-orang yang berusaha menjadi pionir segala kebaikan. Kalau kita lihat guru-guru kita, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan juga orang-orang yang di masa beliau dan seterusnya sampai ke masanya Rasulullah, coba lihat dan teliti bagaimana pola hidup mereka. Bukankah dalam setiap kebaikan mereka memiliki peranan? Bukan hanya itu, bukankah dalam setiap kebaikan mereka adalah orang-orang yang paling depan dalam kebaikan tersebut? Dan kalau kita lihat sisi lainnya, mereka adalah orang-orang yang penuh rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa tersebut, dan hari ini menjadi hari kebahagiaan buat kita semua, sehingga bisa di hati ini terpendam dua rasa tersebut dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.